Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Eh, Kali ini akan membahas tentang soal dan pembahasan materi kontrak opsi saham ya atau stock option yang merupakan bagian dari materi mata ajar manajemen investasi atau investasi dan pasar modal. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Tuan Budi membeli opsi call dari Tuan Slamet. Opsi call ini memberikan hak kepada Tuan Budi untuk membeli saham PT EKZ pada harga 3.000 per lembar sampai 3 bulan yang akan datang dari Tuan Slamet. Harga beli atau premium opsi call adalah 250 per lembar. Tuan Budi membeli 1.000 lembar opsi call dari Tuan Slamet. Jadi di sini Tuan Budi ini adalah pembelinya dari opsi call. Adapun Tuan Slamet di sini adalah sebagai penjual dari opsi call. Ya, penjual atau juga disebut writer dari opsi call. Oke. Diminta, hitunglah payoff dan keuntungan untuk Tuan Budi dan Tuan Slamet apabila 3 bulan yang akan datang harga saham PT XYZ menjadi pertama 3.200 atau menjadi 2.850. Jadi berapa payoff dan keuntungan untuk Tuan Budi dan Tuan Slamet. Oke. Berikut ini adalah pembahasannya. Harga saham 3 bulan yang akan datang misalnya adalah Rp3.200. Nah, untuk Tuan Budi, payoff-nya ini adalah 3.200, ini ST. 3.000 ini adalah X atau exercise price atau harga tebus. 1.000 ini adalah yang dibeli tadi call-nya. Maka totalnya 200.000. Jadi payoff dari pembeli call option itu jika ST harga saham 3 bulan yang akan datang itu lebih besar daripada harga tebus atau exercise price, maka payoff-nya adalah ST kurang X. Nah, harga saham dikurangi exercise price atau harga tebus. Oke, harga tebus. Berapa keuntungannya? Nah, ini payoff-nya. Profit itu adalah payoff dikurang dengan premiumnya, harga beli opsi call-nya. Premium. Pada harga 3.200, premiumnya totalnya, payoff-nya totalnya adalah 200.000. Di awal atau 3 bulan yang lalu, Tuan Budi membeli premiumnya harganya adalah 250 per lembar kali dengan 1.000 atau 250.000. Maka keuntungannya Tuan Budi 3 bulan mendatang kalau harga saham 3.200 adalah minus 50.000 karena payoff yang positif tidak mampu menutupi harga premiumnya. Nah, terkadang soal seperti ini ketika ditanyakan ke mahasiswa, apakah pada harga 3.200 Tuan Budi akan mengeksersis atau menebus harga saham opsi call ini? Jawaban mereka adalah tidak, karena masih rugi menurut mahasiswa. Padahal sepanjang harga saham ST-nya itu lebih besar daripada harga exercise, maka exercise atau tebus sahamnya, beli sahamnya. Si Tuan Budi ini membeli saham ke Tuan Slamet dan membayar sebesar 3.000 exercise-nya. 3.000. Setidaknya kalau dia lakukan, ini keuntungan 50.000.
Kalau Tuan Budi tidak men-exercise, tidak menebus opsi call-nya, maka Tuan Budi akan rugi sebesar premium yang dibayarkan. Ruginya sampai 250.000 kalau tidak exercise. Kalau dia exercise, ruginya 50.000. Nah, Anda pilih yang mana? Tentu akan milih rugi yang paling kecil. Makanya minus Tuan Budi akan mengexercise. Sepanjang harga saham saat opsi habis masa berlakunya lebih besar daripada harga exercise atau harga tebus, exercise opsi call-nya. Nah, bagaimana sih grafik payoff dan profitnya untuk Tuan Budi pada harga saham 3.200? Nah, kita lihat. Nah, ini 3.000. Jadi payoff-nya itu adalah kalau harga saham ST, kalau ST itu kurang daripada exercise price daerah sini, maka payoff-nya itu 0. Payoff-nya itu mulai positif ketika harga ini ST lebih besar daripada X. Ini adalah grafik payoff. Bagaimana dengan grafik profitnya? Kalau ST dikurang X, maka Tuan Budi tidak exercise call option-nya. Maka kerugian maksimal yang dia tanggung adalah sebesar 250 per lembar. 250. Nah, ini pada harga 3.000. Ketika harga di atas 3.000, ST kurang X, maka profitnya perlahan mulai meningkat. Nah, ini break even point-nya ya, itu adalah pada harga exercise price ditambah premium. Exercise-nya 3.000, premiumnya 250. Maka pada harga saham 3.250, Tuan Budi mengexercise, itu profitnya sama dengan 0. Nah, di atas 3.250, harga saham 3 bulan yang akan datang, itu akan memberikan profit kepada Tuan Budi. Nah, apa yang terjadi pada Tuan Slamet saat harga saham 3 bulan akan datang 3.200? Nah, payoff-nya itu adalah minus, ini ST, harga saham 3 bulan akan datang, dikurangi 3.000 adalah harga exercise atau harga tebus, dikali 1.000 lembar. Maka dia minus 200.000. Kenapa minus? Jadi gampangnya, Tuan Slamet ketika menjual call option, dia tidak memiliki saham ini. Jadi ketika harga 3.200, Tuan Budi ingin menebus call option-nya atau exercise call option-nya, maka Tuan Slamet harus pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Nah, apa yang dilakukan sama dia? Dia beli sahamnya. Beli saham per lembarnya pada harga 3.200 nih, minus 3.200 karena ada uang yang keluar. Kemudian dia dapat saham, sahamnya diberikan ke Tuan Budi, dia mendapatkan uang. Dia jual sebesar exercise, dia akan dapat uangnya sebesar exercise ya, 3.000. Kalau dijumlahkan netnya adalah akan rugi 200.000 per lembar. 200 kali 1.000, 200.000 payoff-nya. Tapi ini payoff-nya negatif. Apakah profitnya negatif juga? Nah, ingat, waktu di awal saat pertama kali transaksi opsi ini, Tuan Slamet menjual call option. Maka Tuan Slamet memperoleh uang saat menjual call option-nya dalam bentuk premium ya. Memperoleh uangnya berapa? Harga premiumnya satu lembar call option-nya adalah 250. Dia menjual 1.000 lembar. Maka di awal saat transaksi pertama kali terjadi, Tuan Slamet sudah mengantongi uang sebesar 250.000. Nah, kemudian ternyata harganya menjadi 3.200, payoff-nya dia minus. Maka mudahnya Tuan Slamet masih memiliki keuntungan sebesar ini yang di awal jual premiumnya, ini yang kerugian karena dia beli di pasar harga 3.200 tapi terus dijual ke Tuan Budi yang exercise-nya cuma dapat 3.000. Dia beli 3.200 dapat 3.000, rugi kan? 200.000.
Tapi di awal dia sudah punya 250.000. Nah, berarti dia untung 50.000. Nah, ingat, option ini akan terjadi namanya zero sum game. Nah, apa nih zero sum game? Kalau pembeli misalnya mengalami keuntungan, penjual akan mengalami kerugian. Sebaliknya, kalau pembeli mengalami kerugian, penjual mengalami keuntungan. Nah, kerugian dan keuntungan penjual dan pembeli itu nilainya sama. Kalau dinetkan, itu akan jadi 0. Nah, kalau Anda lihat yang Pak Budi tadi pada harga 3.200, dia rugi 50.000. Tuan Selamat, dia untung 50.000. Nah, seperti apa grafiknya? Payoff dan profitnya untuk Tuan Selamat. Berikut ini adalah grafiknya. 3.200 untuk Tuan Selamat. Nah, oke. Nah, ini 3.000. Ini adalah harga exercise-nya, harga tebusnya. Nah, kalau ST kurang dari X, maka pembeli call option tidak exercise. Tuan Selamat tidak perlu pergi ke pasar untuk beli sahamnya. Maka payoff-nya 0. Tapi ketika harga saham ST lebih besar daripada harga tebusnya exercise price, pembeli call option dalam hal ini Tuan Budi ingin exercise, maka Tuan Selamat harus pergi ke pasar membeli saham. Harga saham di pasarnya itu lebih besar daripada nilai exercise-nya. Maka Tuan Selamat akan mengalami kerugian. Payoff-nya negatif. Ini payoff tapi ya, belum profit. Ini payoff. Payoff-nya jadi negatif tuh. Jadi kalau harga saham di atas exercise, payoff-nya negatif. Harga saham kurang daripada exercise, payoff-nya 0. Nah, profitnya, kalau harga saham itu di bawah harga exercise, maka profit maksimalnya yang diperoleh oleh Tuan Selamat adalah 250 per lembar kali 1.000, 250.000 gitu ya. Untuk budaya dibuat 250. Ketika harga saham di pasar sudah naik di atas harga exercise, keuntungan Tuan Selamat menjadi turun. Nah, turun dan dia akan break even juga pada harga 3.250 nih break evennya. Exercise ditambah option. Nah, 3.250. Break even dia. Ya. Tapi ketika harga sudah di atas 320, 3.250, maka kerugian akan terus nih sampai unlimited ya, berapa nih harga sahamnya. Nah, ini dia. Jadi keuntungannya sudah dipatok 250 per lembar sepanjang harganya kurang daripada exercise price atau paling enggak sama dengan exercise price. Tapi ketika harga sudah di atas exercise price, maka keuntungannya akan turun ya. Yang titik-titik ini adalah garis profitnya ya. Akan turun dan dia akan break even di 3.250. Harga saham di atas 3.250 akan mengalami kerugian, Tuan Selamat. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau harganya 3 bulan akan datang adalah 2.850 untuk Tuan Budi? Maka payoff-nya 0. Karena ST harga sahamnya 2.850 lebih rendah daripada exercise-nya 3.000. Jadi kalau Tuan Budi ingin membeli saham ini, dia nggak perlu exercise. Kalau exercise dia bayar 3.000. Lebih baik bagi dia adalah dia beli ke pasar 2.850. Jadi opsi call option-nya akan berakhir worthless, tanpa nilai. Payoff-nya 0. Bagaimana keuntungannya? Payoff-nya 0, tapi di awal option, Tuan Budi membeli call option, dia harus membayar premium sebesar 250 kali yang dibeli 1.000 lembar. Jadi keuntungannya Tuan Budi dalam hal ini adalah minus 250.000. Jadi uang yang dibelikan premium opsi call ini seluruhnya habis, hilang begitu saja. Maka kerugiannya adalah minus 100%. Semuanya hilang. Ya, jadi option high risk juga high return gitu ya. Nah, bagaimana untuk si Tuan Selamat? Harga 2.850 karena Tuan Budi tidak exercise, maka juga Tuan Selamat payoff-nya 0, nggak ngapa-ngapain, nggak perlu ke pasar karena tidak exercise Tuan Budinya. Tidak nebus. Karena harga pasar lebih murah pada exercise, Tuan Budi lebih baik beli ke pasar lebih murah. 2.850.
Nah, keuntungannya ya premium yang dijual di awal tadi. Ya, premium yang dijual di awal tadi. Yaitu berapa? Rp250 kali 1.000 lembar dapat Rp250.000. Dengan demikian berakhir sudah penjelasan saya terkait dengan soal dan pembahasan untuk kontrak opsi saham. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalimba.com, ya, cari e-learning manajemen investasi dan dapatkan video pembelajaran, soal dan pembahasan serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.